Halo, saya Rika. Saya Ica, Kami dari Library and Knowledge Center BINUS University. dan kita ketemu lagi di Bincang Librarian. Dan di Bincang Librarian kali ini itu spesial, tidak biasa dari Bincang Librarian sebelumnya karena kita kedatangan bintang tamu. Siapa tuh bintang tamunya, Kak Erika? Dari salah satu UKM di BINUS University. Wah, penasaran nih. Mm-mm. Ngomongin tentang UKM, dulu pernah ikut nggak sih UKM di waktu kuliah dulu? Kalau aku sih ikutnya BEM ya. Kalau Kak Ica gimana? Aku ikut UKM sih, Oh gitu. dan Gimana? Enak nggak? beda-beda sih pengalamannya, serunya ikut BEM sama UKM. Kalau UKM itu dia lebih spesifik ke bidang tertentu ya, gitu. Mm-mm. Nah, Nah, untuk yang BINUS gimana nih kira-kira? Pasti sama nggak ya kira-kira dengan waktu zaman kita kuliah dulu ya? iya ya, pasti Binusian yang nonton pun juga penasaran ini Mm-mm. apa aja sih UKM yang ada di Binus. Yuk, Ya, kita langsung aja. ketemu UKM dengan apa sih satu ya. yang mau Mm-mm. kita bahas? Namanya BNISI. Nah, Kak Ica tahu nggak apa itu BNISI? Aku belum tahu sih BNISI. Gimana kalau langsung kita tanyain Benar aja sekali. sama Bintang pengurus tamunya. BNISI. Ya, halo Kak Jason. Oke, halo semuanya. Halo, Gimana salam kabarnya, kenal. Kak? Alhamdulillah Baik. baik. Kita panggilnya kakak aja nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Perkenalkan, nama aku Jason Dipa Pramuja. Aku Binusian 2026 dari jurusan Psikologi Binus Bekasi. Tadi kan kita penasaran tuh BNISI itu apa sih kepanjangannya dan Hmm, barangkali ada apa namanya makna di balik si BNISI itu hmm. apa gitu. Oke, jadi bagi teman-teman yang belum tahu gitu ya, mungkin Kak Erika sama Kak Ica belum tahu, Mm-mm. BNIC itu adalah Binus English Club gitu. Jadi kalau misalnya di Indonesia ini translate adalah Club English Binus University itu sih. Oh. Dan maknanya itu ya lebih ke apa ya, mungkin passion dari mahasiswa-mahasiswa Binus. Mereka sadar kalau misalnya English itu juga eh, apa ya, dikategorikan sebagai bahasa penting gitu ya di dunia kerja. Jadi kayak mereka ada passion, mereka bergerak terdorong gitu ya untuk membuat sebuah klub di Binus University, yaitu namanya Binus English Club atau BNIC gitu loh. Dan itu lahir di tahun 1992. Jadi cukup lama. Oh, Oh, 92. 92. Iya, jadi kalau Lumayan ya. dihitung tuh udah 32 tahun. Mm-mm. Oh, gitu. Mungkin Kak Jason sendiri belum lahir kayaknya ya pas pertama Aku kali aja lahir ikut 2004. BNISI. Oh, serius. Iya. Gen Z banget ya. Ah, ah. Nah, BNIC itu dia ada ketuanya. Kalau untuk ketua gitu ya, Mm-mm. ketua itu pasti ada gitu ya Mm-mm. di setiap organisasi. Nah, di BNIC itu ada ketua umum dan ketua regional begitu. Oh, oke. Nah, kalau ketua umum itu biasanya dipilihnya itu berdasarkan apa? Jadi di BNIS itu kayak ada suatu proses seleksi gitu. Jadi kayak mungkin aktivis-aktivis itu daftar sebagai pengurus itu kan. Pengurus mungkin mereka bisa milih menjadi ketua umum ataupun Mm-mm. jadi sekretaris, bendahara segala macam gitu. Jadi kayak ada proses seleksinya gitu sih. Mm. Daftar, seleksi, itu lumayan lama tuh prosesnya itu kan. Soalnya kan memilih ketua umum juga agak main-main ya. Iya. Harus yang Iya, iya. benar-benar ada visi misi yang jelas, Mm-mm. karakter yang bagus segala macam kan, bisa memonitoring seluruh region yang tersedia gitu kan. Jadi ya ada seleksinya, baru kayak mungkin beberapa bulan ya terpilih. Ada juga kayak fase deliberation di mana itu kayak biasa kalau misalnya nonton kita capres cawapres debat, nah itu juga Oh, ada itu kayak gitu, kita tuh nonton Oh, mereka debat calon-calonnya itu calon presidennya gitu sih, seru oh sebenarnya. gitu. Oh, jadi bukan Mm-mm. dari kayak kan tiap region itu ada ketuanya kan. Nah, itu Hmm. nggak dari situ tuh seleksi si ketua umumnya. Oh, ketua umumnya sih terpisah gitu ya, seleksi ketua umum sama seleksi ketua region gitu, jadi kayak ada dua Oh. registrasi gitu gitu. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya registrasi buat pengurus DPI umum gitu ya, Mm-mm. kayak ketua umum, bendahara umum, Mm-mm. sekretaris umum itu kayak ada seleksinya gitu. Tapi kalau misalnya ketua regional ada seleksinya sendiri gitu. Jadi Mm. dipisah. oh, kalau untuk pemilihan ketua regional itu dilakukan di basis lokasi masing-masing gitu berarti ya? Benar. Oh, Oh, Jadi kita gitu. dipantau sama ketua regional sebelumnya itu kan mm, proses seleksi segala macam. Sama sih kayak ketua umum, tapi yang ketua umum tuh lebih gede gitu kan, namanya juga Mm-mm. umum kan. Tapi kalau iya. misalnya regional tuh ya udah sama region-regionnya aja gitu. Jadi yang nonton debatnya juga cuman di regional sendiri, Oh, pengurus-pengurus di gitu. regional gitu. Itu biasanya kalau pemilihan umum di mana sih? Di pusat apa bergilir gitu? Misalnya atau Ganti-gantian iya. lokasi gitu. Oh, misalnya kayak siapa yang jadi ketua umumnya tuh kayak dari mana gitu ya? Apakah Manggisan, Alam Sutra gitu-gitu ya? Atau gimana? Iya, bisa jadi gitu. Ah itu. Mm, Oke, jadi untuk itu sih sebenarnya paling banyak di Kemanggisan ya. Soalnya mm, juga di Kemanggisan kan juga pusatnya BINUS. mm, Jadi mm, kayak mm. mungkin harapan dari ya gitulah ya, pengurus-pengurus itu juga Iya. dari Kemanggisan, soalnya mereka biar lebih terpusat dan lebih bisa apa ya, memantau atau kayak memonitoring Koordinasinya lebih koordinasi lebih gampang ya. gampang ya. Soalnya kalau Mm-mm. misalnya dari region lain mungkin bisa gitu ya. Cuman mungkin dilihat dari
keefektifannya, keefisiensinya jadi kayak mungkin di Kemanggisan. Tapi kalau misalnya dari Alam Sutera bisa atau Bekasi bisa, benar-benar unggul nih, ya udah bisa sih sebenarnya gitu loh. Tapi ya balik lagi ke orang itu sendiri gitu, kayak gimana mereka bisa manage hal tersebut gitu. Berarti sekrenya itu adanya di Kemanggisan, sekre utamanya. Iya, untuk saat ini di Kemanggisan sih. Tepatnya di dekat Syahdan, jadi kayak ada Oh. Oh ya, ruko Syahdan. house BNC House gitu, itu kayak Gitu. 2 lantai sih. Jadi dulu tuh kayak sekre itu digunakan sebagai tempat diskusi, meeting, ataupun kayak karena di BNC ini kan ada TOEFL class gitu ya, English classes buat membernya. Jadi kayak mereka tuh kelasnya di situ, bukan di Oh gitu. Binus. Itu diurus semuanya sama orang-orang BNIC itu ya. Ya, pengurus BNIC tepatnya divisi Learning Management. Jadi kayak di BNIC itu ada divisi Learning Management di mana fokus buat handle English classes di BNIC gitu Oh, loh. kita baru tahu lagi nih, ternyata di dalam BNIC ada divisi-divisi lagi gitu. Ada strukturnya. Oh. Ada alumninya nggak sih, alumni pengurus BNIC gitu? Oh, ada dong pasti. Ada itu reuni misalnya, pengurus dari tahun sekian gitu, ada kayak gitu nggak sih? Kalau reuni alumni sih kayak khusus alumni sih kayaknya enggak, tapi kalau misalnya kita jadi kan di BNIC itu ada birthday party kan. Jadi di birthday party itu mungkin bisa jadi sebuah wadah buat ngundang-ngundang si alumni tersebut gitu, dari periode-periode sebelum-sebelumnya itu kan. Jadi pas di birthday party ini ngumpulinnya itu merayakan ulang tahun BNIC gitu. Itu sih. Gitu. Untuk pembina sendiri BNIC ini ada nggak sih? Pembina gitu ya. Iya, pembinanya. Biasanya kan kalau UKM ada pembinanya nih gitu. Jadi dilihat nih misalnya kayak agenda kerjanya, jadi ada yang nge-review gitu. Oke. Mungkin kalau di BINUS itu namanya SOA gitu ya, kayak SOA. Aku jujur kurang hafal ya kepanjangannya, tapi yang penting SOA itu jadi memantau seluruh UKM-UKM yang terkait itu loh. Kayak mereka misalnya kalau di BINUS itu SOA itu Pak Ardian Arda, itu tuh kayak kalau nggak salah tuh PIC di LKC Bekasi ya gitu kan, Pak Ardi itu. Nah itu Pak Ardi itu memantau BNIC gitu, supervisinya. Oh gitu, nggak kayak kalau misalnya, nggak tahu ya kalau di kampusnya Kak Ica, kalau di kampusnya aku itu dulu pembinanya itu misalnya wakil rektor kah atau rektor. Nah kalau kayak BNIC atau mungkin kalau kamu tahu KM di BINUS itu pembinanya ada yang semacam itu nggak sih? Oh, untuk pembina mungkin kayak kepala jurusan gitu-gitu sebenarnya ada, tapi mereka tuh lebih ke himpunan gitu. Soalnya kan himpunan tuh kayak terkait banget ya sama jurusan. Misalnya kayak himpunan jurusan ini pasti bakal tektokan mulu sih sama kepala jurusannya gitu. Jadi yang memantau tuh dari kepala jurusan gitu loh. Oh Kalau misalnya UKM, jadi kayak di BINUS ini ada 2 jenis OK kan. Jadi organisasi kemahasiswaan itu dibagi 2. Ada yang himpunan, ada yang UKM. Jadi kalau himpunan itu diurus sama kepala jurusan mostly, Iya. dan untuk UKM itu lebih ke apa ya, mungkin penanggung jawab dari yang ditentukan oleh BINUS sendiri sih, seperti itu. Untuk masa kepemimpinan sendiri itu berapa lama sih? Misalnya kayak presiden kan 5 tahun nih. Nah, kalau UKM ini berapa lama sih? Masa berjabatnya Iya, ya. masa Oke, kalau masa berjabat di BNIC itu setahun sih. Oh, setahun. Gitu. Setiap setahun sekali tuh pasti ada Pasti pemilihan perubahan. ketua umum berarti ya. Bener. singkat juga ya. Iya, Cukup iya. singkat sih. Dari flow-nya itu alur itu dari kita jadi masuk nih jadi aktivis gitu kan, jadi staff, baru kayak ada proses seleksi jadi pengurus nih. Nah pengurus ini kita bisa pilih mau jadi manajer, chief officer, atau wakil presiden, bisa jadi presiden regional ataupun ya DPI umum gitu sih. Jadi kayak tapi itu masa berlaku itu setahun gitu. Jadi kita jadi staff setahun, jadi pengurus setahun, baru udah dia jadi alumni gitu. Oh, dia ada batas itu nggak sih? Misalnya kalau udah semester 5 udah nggak boleh, harus misalnya persiapan untuk skripsi gitu. Ada gitu nggak sih? Semester 5, kalau di BNIC semester 5 boleh, tapi nggak boleh itu semester 6, 7, dan 8. Soalnya kan ada enrichment program. Mana tau mereka mau magang, kan difokusin buat magang. Terus study abroad gitu kan, ada entrepreneurship gitu kan. Mereka lebih fokus ke sana. Dan untuk semester 8 sih pasti sibuk skripsi kan. Jadi kayak ya udah difokusin buat kelulusan gitu. Jadi dibatasin kayak gitu, nantinya dilihat di keaktifan mereka di klub sendiri ya gitu. Soalnya kan kalau semester yang paling tinggi kan Iya, tugasnya udah padat makin ya. banyak juga ya Udah gitu. banyak Jadi tanggung jawab yang harus ya diselesaikan. takutnya nanti mereka daftar jadi anggota klub malah jadi anggota pasif aja kan. jadi Gitu. nggak Makanya komitmen dibatasin gitu ya. ya. Jadi Ya komitmennya. ngomong-ngomong apa namanya, untuk ternyata dibatasin nih semesternya harus semester berapa. Syarat dan ketentuan buat jadi anggota BNIC sendiri yang lainnya apa aja sih Kak?
Oh, kalau anggota. Nah, jadi BNIS itu entities-nya tuh dibagi jadi beberapa segmen gitu ya. Yang pertama itu lebih ke member. Jadi member itu tinggal kalau di BNIS itu kita harus TOEFL test dulu. Itu disediain sama BNIS juga itu. Jadi TOEFL test, mereka jadi hasilnya itu sebagai acuan untuk penempatan TOEFL class. Jadi setelah TOEFL test, kita registrasi nih, re-regis namanya untuk jadi member. Nah, di situ member kita bisa dapat English classes gitu. Kita udah bisa jadi member BNIS itu unlimited. Tapi periode TOEFL kelasnya itu cuma setahun alias 2 semester gitu loh. Berapa skornya itu minimal? Oh, TOEFL test. TOEFL test sebenarnya nggak ada minimal atau maksimal, tapi kayak itu sebagai penempatan doang untuk kelas-kelas di TOEFL kelasnya. Jadi di BNIS itu TOEFL kelasnya itu dibagi-bagi levelnya gitu loh. Jadi kalau misalnya segini-segini masuk ke level 1, segini-segini level 2 dan seterusnya gitu. Oh, jadi nggak ada kemungkinan misalnya TOEFL-nya ternyata Di bawah di ambang enggak. minimal nih dia Oh, nggak boleh enggak masuk gitu. Kan kita sama-sama belajar di BNIS gitu kan. Jadi ya mau tinggi atau serendah apapun ya tetap bisa masuk gitu kan. Di sini kita belajar mengembangkan English skills kita gitu kan. Namanya juga BNIS gitu kan, Iya, British iya, English iya. Club. Jadi kita mau harapannya yang join ke BNIS juga improve nih gitu kan. Nggak cuma join doang, ada perkembangan dari mereka gitu kan. Either hard skill, soft skill, English skills. Pasti kita juga memperhatikan hal-hal tersebut sih gitu kan. Kita gak mau kan nanti yang datang itu ya cuma merasa oh ya udah ternyata gini-gini doang gitu, pasif itu kan. Iya, iya, Kita gak iya. mau, kita mau mereka berkembang sih pastinya. Iya. Tapi Tuh. si TOEFL test itu akan maksudnya menjadi salah satu syarat kalau misalnya kepengen jadi presiden nih, entah presiden regional atau presiden umum gitu, ngaruh nggak tuh si TOEFL itu? Sebenarnya nggak ngaruh banget, tapi lebih yang tadi itu penempatan TOEFL kelasnya gitu. Jadi kayak setelah jadi member baru bisa daftar sebagai aktivis nih. Oh, Harus gitu. member dulu nih, jadi member BNIS baru bisa jadi pengurus atau ya staff di BNIS. Iya. Kalau belum jadi member nggak bisa gitu. Jadi flow-nya TOEFL test, baru masuk jadi member, baru regis sebagai aktivis. Aktivis tuh di BNIS namanya Board of Management. Jadi kayak jadi BOM gitu kan. Kalau mau daftar jadi kayak ketua umum atau ketua regional tuh ada syaratnya juga nggak sih? Misalnya udah 2 tahun terdaftar jadi member aktif nih misalnya. Atau misalnya dia 1 tahun jadi member udah bisa langsung nyalonin buat jadi ketua umum nih gitu. Ya kalau misalnya di BNIS itu setahun jadi board of management tuh udah bisa daftar atau mencalonkan diri sebagai calon presiden selanjutnya gitu kan. Tapi perlu ditekankan ini tuh dari BINUS sendiri sebenarnya harus nekanin kalau pengurus selanjutnya harus udah ikutin LDK aktivis, Iya. training leadership gitu buat para aktivis yang baru. Dan satu lagi itu LDKCP. LDKCP itu ke calon pengurus gitu loh. Jadi kayak leadership buat aktivis, materi leadership buat calon pengurusnya gitu. Dan misalnya kamu jadi ketum ataupun pengurus selanjutnya kita harus ikutin LDKCP. LDK itu. Itu nanti harus terdata banget. Kalau nggak terdata itu nggak bisa dari BINUSnya. Gitu. Kalau LDK itu biasanya dilakukan di area BINUS atau misalnya keluar gitu? Tergantung. Kalau di BNC sendiri sih kita tahun ini di luar ya. Kita nggak jauh-jauh banget dari BINUS Anggrek. Kalau nggak salah di kampung apa tuh aku lupa. Yang penting dekat Anggrek. Jadi kita LDKA-nya tuh di kampung tersebut kita nginep gitu kan. Dan biasa sih ngebahas kayak terkait materi leadership gitu kan. Kayak tanggung jawab, disiplin, budaya-budaya dan value BNC apa aja sih gitu kan. Terus materi leadership. Jadi situ mereka juga memberikan awareness, informasi juga, wawasan itu kan terkait ya leadership, namanya juga leadership training kan. And then hari esoknya itu mereka tuh ada eksekusi project event. Jadi kayak yang aktif nih yang jawab pertanyaan di sesi sebelumnya, di hari sebelumnya itu mereka bakal dipilih sebagai calon project officer ataupun ketua event dari untuk hari besoknya gitu loh. Jadi kayak untuk besoknya para ketua event ini bakal bergabung sama anggota kelompoknya, membahas gitu kayak concepting, terus propose ke kita pengurusnya kayak Kak kita mau gini untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kampung tersebut gitu loh. Kayak misalnya membuat workshop mengolah sampah segala macam, itu tuh mereka juga dilatih tuh kayak critical thinkingnya dan leadershipnya gitu loh. Jadi kayak mereka tuh juga terlatih kayak ternyata kalau membuat event ini harus memikirkan ini loh. Ternyata kalau membuat ini tuh harus memikirkan plan ini, plan B, plan C gitu kan. Kayak harus banyak kritisnya. Jadi kita tuh gak cuma materi doang tapi ada aksinya gitu loh. Jadi mereka Ada juga prakteknya juga ya. lebih Praktek kayak langsung. terimplementation. Berarti
di LDK itu soft skill itu sangat diajarin gitu ya. Benar, soft skill. Sama teamwork juga ya. Benar ya, teamwork. Jadi kalau Mm-mm. misalnya pasif sendiri ini itu pasti bakal Iya. menghambat semuanya sih. Jadi kayak kita Mm. harapannya mereka semua aktif gitu kan, biar project eventnya terlaksanakan dengan lancar ya harapannya Nah, itu begitu. diselenggarain oleh BNIC sendiri apa ada kolaborasi sama himpunan mahasiswa lainnya atau sama UKM lainnya gitu? Oke, untuk LDK ini harus pure dari UKM-nya masing-masing sih. Jadi gak bisa Oh, collab. oh Emang udah ada gitu. ketentuan dari BINUS sendiri, ada Mm-mm-mm. proker. Jadi BINUS itu mau kita mengadakan proker wajib sama proker inisiatif atau rutin gitu kan. Nah, untuk Mm-mm. proker wajib sendiri itu ada LDKA, LDKCP, terus PKM, Mm-mm. terus lomba-lomba kayak nasional gitu. Ini tempat tuh harus ada. Sama welcoming party nih, welcoming party buat mungkin tahun ini B28 kali ya. Jadi B28 Mm-mm. tuh harus disambut juga nih yang Mm-mm. menjadi member Oh. BNIC. Itu tuh harus dari BINUS. Jadi total ada 5 gitu loh. Jadi Mm. kalau untuk PKM yang untuk proker yang wajib ini itu gak bisa collab sih. Mungkin bisa tapi kayak ketentuannya mungkin harus agak berproses panjang itu kan. Jadi Mm-mm. kayak kita ya udah sendiri-sendiri Jadi aja. ada SKB-nya juga ya. Bener. Oh. Terus kalau misalnya proker rutin inisiatif itu barulah bisa collab-collab sama yang lain kayak misalnya benchmarking, Mm-mm. terus company visit itu seru sih sebenarnya gitu. Oh. Dan apa namanya di semua lokasi itu ada BNIC. Untuk lokasi ya. Heeh. Untuk saat ini sih tersedia di Kemanggisan, Heeh. Alam Sutra, Bekasi, Senayan, dan Bandung. Jadi untuk Malang Oh. sama Semarang sih Belum. belum nih ya. Tapi harapannya semoga tahun ini atau tahun depan bisa lah ya. Jadi kayak semua region tuh bisa lah mengikuti organisasi gitu kan. Tapi untuk saat ini intinya baru 5 Oh, gitu. biasanya itu yang join tuh anak S1 doang atau ada juga anak S2 yang ikut? Untuk BNIC sendiri kita nerimanya S1 aja. Oh, Kenapa? S1 aja. Karena Oke. S2 mungkin mereka lebih udah kerja terus sambilan kuliah segala macam. Jadi kayak mungkin waktu yang dibagikan terhadap BNIC juga semakin kecil kan. Dan jarang sih sebenarnya S2 mau ikut organisasi karena mungkin mereka di S1-nya udah ikut kan. Jadi kayak mempergunakan waktu sedini mungkin itu kan. Jadi S1 aku Iya. aktif, ikutin kompetisi segala macam, baru magang segala macam, lulus kerja baru S2 gitu kan. Jadi mereka kayak mungkin nggak kepikiran buat join organisasi seperti itu. Ini kita udah ngomongin tadi syarat mau gabung Iya. ke BNI siapa Iya. nih kan Banyak gitu. Terus ya. udah dijelasin juga ternyata harus ikut LDK. LDK. Nah, terus ada agenda-agenda tahunan, ada yang wajib, ada yang ini Inisiatif. juga kan inisiatif juga. Terus apa sih benefit yang bisa didapatin oleh member yang udah gabung sama BNIC ini? Oke, kalau sebagai member BNIC, kalian ini statusnya unlimited nih, jadi sepanjang akhir hayat gitu ya. Kalian tuh jadi dia member BNIC gitu loh, sampai kalian berumur berapa itu ya tetap jadi member BNIC. Jadi kalau misalnya mau daftar jadi talent juga, itu juga bisa tuh talent itu kayak kalau di BNIC para talent akan mendapatkan benefit coaching session gitu loh. Kan talent ini tujuan join ini mereka buat mempersiapkan diri untuk mengikuti kompetisi gitu loh, kayak kompetisi debat English, storytelling, speech, newscasting. Itu kita di BNIC juga sediain classesnya. Jadi kayak memberikan pelatihan seperti itu ya. Jadi kayak dari juri-juri yang mungkin udah berpengalaman di kompetisi-kompetisi yang hebat, itu kita jadiin coach buat membimbing para talents ini. Jadi kayak mereka tuh join itu ya gratis untuk talent gitu loh. Beda sama member. Kalau member ini mereka berbayar itu loh. Tapi kalau talent ini kalau misalnya mereka mau join ya udah tinggal join aja. Tapi ada proses seleksinya juga. Soalnya kan talent ini juga berpengaruh pada achievements BNIC gitu kan. Iya, Kayak mengharumkan nama BNIC. Jadi kita kayak gak main-main nih, kita harus memperhatikan misalnya mereka mempunyai kemauan, willingness to learn atau komitmen yang panjang untuk ikut lomba-lomba gitu ya, training-training. Nah, itu bisa tuh dijadiin kandidat yang sangat bagus gitu kan. Tapi kalau misalnya benefit member itu yang pertama English classes ya, sebagai UKM BNIC UKM English di BINUS University pasti kita sediain namanya English classes. Nah, English classes di BNIC ini juga berbagai macam nih. Ada TOEFL class, ada PSP atau Public Speaking Performance, jadi kayak melatih public speaking mereka dalam bahasa Inggris. Terus yang ketiga ada conversation class, jadi kayak itu sekedar mungkin kayak berbicara dalam bahasa Inggris aja sih, bukan public speaking tapi kayak lebih melatih Ngobrol ya? konversasi, namanya juga konversasi kan. Jadi kita mengobrol bahasa Inggris agar lebih fluent, lebih kayak lancar gitu kan. Dan yang terakhir ini ada debate class. Jadi debate class di member ini atau English class sama debate field di talent ini beda. Debate field di talent tuh lebih mempersiapkan sangat intensif nih buat ikut-ikut lomba gitu loh. Kalau debate class di English classes ini lebih kayak ya udah mungkin mereka amatir gitu ya, masih pemula gitu ya untuk join debat. Nah, mereka tuh belajar dari situ dulu. Gitu. Jadi sebenarnya banyak tuh English classes Seru deh kayaknya Iya, ya. kegiatannya banyak ya. ikutin.
Dan itu membernya boleh ngambil semua kelasnya nggak? Apa harus ngambil kelas ini dulu baru bisa ngambil kelas yang debate misalnya Oh, gitu? boleh banget sih, tapi yang paling wajib itu TOEFL class. TOEFL class pasti udah wajib gitu. Itu syarat utama ya Syarat buat utama. jadi member apalagi ya. Hmm, Dan buat nentuin level kelasnya juga itu nggak TOEFL sih? test. Jadi kayak TOEFL test itu mereka harus ikut TOEFL test. Nanti hasil itu dijadiin acuan penempatan kelas mereka di TOEFL kelasnya. Barulah tuh mereka setahun TOEFL class gitu kan. Tapi kalau misalnya mereka mau ikut debate class atau public speaking performance ataupun conversation, itu mereka sebenarnya opsional. Itu kan, jadi kita sediain 4, 1 ini wajib, 3 ini ya opsional gitu. Itu sih. Gitu. Tadi ngomong-ngomong tentang debate tadi, kompetisi, berarti dari BNIC itu sering ikut kompetisi juga? Hmm, pasti. Soalnya kita juga ada Banyak talent ya? kan, Iya. talent pasti dianjurkan buat ikut kompetisi. Sebenarnya dari BINUS juga ada kayak request itu sih ke BNIC, kayak ayo dong talentsnya ikut kompetisi English itu kan, menangin segala macam kan. Jadi mengharumkan nama BINUS dan BNIC gitu loh. Jadi ada pasti mereka di BNIC ini ada personil namanya talents, tadi aku udah mention kan. Jadi ada talent community di mana mereka itu talentsnya tuh pasti tiap tahun tuh ada ngikutin kayak English competitions kayak NUDC, WDC atau Asian English Olympics, National English Olympics. Pasti itu mereka ikut gitu loh. Nah itu kompetisi maksudnya asing nih tadi ya sebutannya itu. Berarti selain debat itu ada kompetisi lain nggak sih kalau untuk BNIC itu? Oh, pasti ada. Jadi kayak misalnya di Asian English Olympic Nah, itu kita itu ngapain? ada 7 fields kompetisi yang bisa dipartisipasi oleh partisipannya. Yang pertama ada field debat atau kategori debat, kategori speech atau pidato, terus storytelling, terus di newscasting, Scrabble tuh kayak nyusun Iya. balok-balok kata, itu seru banget. Terus itu adu cepet ya? iya udah cepet tuh, harus cepat iya. kata-kata ini gitu. Itu sebenarnya seru banget sih. Tapi mungkin agak pressure ya, tapi ya untuk para talent yang ikut lomba pasti mereka ter-challenge kan. Sama satu lagi itu tadi aku belum mention newscasting ya, yang jadi penyiar berita. Belum. Tapi in English. Nah, in English English, bener. kayak news anchor gitu And ya. news anchor, ya Oh, alumni BNC gitu. juga ada tuh satu namanya Zalfia Iskandar tuh, dia jadi news anchor di Metro TV. Bagus banget, tapi dia udah lama banget tuh, udah 13 tahun yang lalu. Alumni keren tuh, kayak sampai terinspirasi juga sih. Nah pencapaian dari kompetisi itu apa aja sih yang udah ada saat ini? Untuk saat ini BNC itu pernah tahun 2018 pernah ikut atau lolos ke World University Debating Championship, jadi WDC. Nah, untuk masuk WDC ini harus lewat NUDC dulu, nasional tuh kan ya, dari Indonesia baru ke Berarti ada internasional. seleksi nasional Seleksi dulu ya. benar gitu loh. Jadi kayak kita ada yang dari tahap kecil dulu, baru semakin ke nasional, semakin ke world gitu. Itu tahun 2018 kalau nggak salah inget tuh, ada tuh yang lolos masuk WDC sampai masuk berita tuh, lumayan sih, lumayan bagus. Gitu. Rekognisinya juga untuk BINUS sangat bagus ya gitu. Terus di NUDC ini juga cukup banyak sih, tapi seringnya kita di NUDC gitu loh. WDC ini juga cukup challenging ya, sangat susah gitu kan, tapi ya syukur kita udah pernah membawa kembali nama hangat BINUS, nama harum BINUS gitu kan ke internasional gitu. WDC ini pernah sekali 2018. Terus untuk NUDC 2022, 2024 sama 2023, intinya kayak 3 tahun ke belakang tuh BNC juga pernah menjadi juara, kayak mungkin best speaker ataupun juara 3, juara 2, second champion runner up gitu. Oh, yang nasional. Ya, untuk itu tuh National University Debating Championship. Jadi nasionalnya. Itu biasanya talent yang ikut atas kemauan mereka atau ada didelegasiin oleh UKM nggak sih? Misalnya kayak kan udah ada pembagian kelas-kelasnya tadi tuh. Oh, kayaknya yang debate nih Yang cocok dia yang ini nih nih. gitu. Kayaknya dia Iya. misalnya kayak defensif banget nih misalnya kalau dalam debate nih gitu. Oke, bisa. Untuk seleksi talent ya berarti ya. Jadi mereka tuh sebenarnya awal-awal ya willingness mereka dulu. Kayak mereka tuh sebenarnya willing gak sih menjadi talent kan. Jadi kalau misalnya willing ya udah daftar itu kan. Mereka preferensi pertamanya mungkin di debate, kedua itu di speech, storytelling tuh ketiga. Terus nanti mereka kasih alasan dulu, mungkin ada pengalaman-pengalaman mereka kan di kategori-kategori tertentu, sehingga mereka memilih mungkin di posisi pertama, kedua, ketiga. Di situ kita bisa kayak proses seleksi biasa gitu loh. Kayak misalnya HR itu, oh ternyata ini nih ada data-datanya, ada bukti-buktinya gitu kan, dia pernah ini. Nah setelah itu baru masuk ke tahap mungkin kayak interview itu kayak ditanya-tanya lagi lebih dalam tentang pengalaman dia gitu kan. Terus setelah itu ada kayak simulasi gitu loh. Simulasi mungkin
dia milihnya debat nih, ya udah mereka disimulasiin cara debat mereka tuh gimana gitu kan. Iya. Jadi dipantau dulu sehingga ya kalau misalnya cocok, sangat berpotensial banget di field debat, ya udah kita masukin ke debat seperti itu. Oh, dikirim ke depan. Oh. Nah, Hmm. terkait coach tadi, Hmm. nah untuk coachnya itu tuh diambil dari mana sih? Dari alumni BNSI terdahulu Atau atau dosen dari Iya, kali. dosen atau mungkin. orang-orang yang expert mungkin ya gitu. Koneksi-koneksi gitu kali Iya. ya. Seringnya sih kita untuk BNIC dari alumni BNIC sendiri gitu kan. Jadi misalnya mereka pernah menang nih di Asian English Olympic tahun 2015, 2016, itu kita bisa approach lagi apakah bisa dia jadi juri untuk membimbing para BNICian itu. Biasanya tuh ada itu salah satu mungkin jalannya ya. Terus yang kedua kita nyari-nyari kayak koneksi dari dosen juga, bisa tuh kayak rekomendasi gitu ya. Oh ini bagus nih, pernah untuk membimbing di BINUS apa-apa gitu. Nah kita tuh bisa tuh approach ke sana. Dan yang ketiga sih lebih ke bebas aja ya, maksudnya kata bebas ini maksudnya kayak mungkin di LinkedIn ataupun kayak di Facebook gitu kan. Soalnya di Facebook tuh ada kayak forum-forum debat Indonesia gitu, jadi Iya, kita bisa iya. approach ke sana tuh. Oh gitu. Sebenarnya banyak banget sih sekarang buat media buat cari Mediasi, informasi ataupun orang-orang yang mau ngajarin juga banyak ya. Apalagi dalam bentuk sebuah organisasi gitu kan. Jadi approach-nya udah lebih gampang gitu Iya. daripada personal ya. Benar-benar. Terus kalau ikut kompetisi itu berarti saingannya dari English Club kampus Indonesia. Bukan English Club doang, tapi kayak universitas gitu. Oh Jadi kayak gitu. misalnya ada BINUS A, BINUS B, terus lawan kayak UGMA, UGMB gitu, itu kayak benar-benar universitas gitu loh, mewakili nama Universitas. kampus-kampusnya masing-masing gitu loh. Jadi ya Oh. cukup, makanya kita tuh di BNC kayak cukup cukup sangat memberikan pelatihan yang kayak lumayan ketat dan lumayan intensif juga, sehingga mereka tuh kayak lebih terlatih untuk simulasi mungkin ya kompetisi yang asli itu gimana itu kan, dibimbing juga praktek-praktek mulu gitu sih. Jadi kalau masuk di talent itu mereka lebih banyak prakteknya, kalau kelas itu ya pengajaran gitu kan, materi-materi ya paling praktiknya nggak sebesar itu sih perbandingannya dibandingkan talent community. Jadi talent community kayak benar-benar dibimbing, terus kayak dipraktekin, diberikan sesi-sesi yang sangat mungkin intensif gitu ya. Intinya kayak lebih memberikan mereka kesiapan materi dan pengalaman juga untuk mengikuti lomba-lomba seperti itu. Oh, itu berarti sebelum kompetisi ada kayak kelas eksklusif gitu nggak sih buat belajar gitu nggak sih? Jadi kalau misalnya para talents ini mau ngikutin kompetisi English gitu ya, dimanapun berada, jadi dari BNIC itu kayak bisa biayain buat mereka gitu. Jadi mereka nggak perlu mikirin biayanya, kita bisa reimbursement gitu kan. Jadi mereka daftar dulu, kita reimburse ke mereka, dan kita memberikan mereka intensive coaching. Namanya intensive tuh lebih intens daripada biasanya pasti ya. Jadi kayak dalam seminggu tuh mungkin kayak 3 pertemuan, latihan mulu gitu kan, membahas sama coach-coachnya gimana sih kayak menghadapi lawan-lawan kita gimana sih gitu kan, gimana sih cara lebih unggul segala macam. Nah itu mereka di training seperti itu. Jadi ada intensive coaching, terus ada juga biaya, tadi terkait biaya gitu kan. Terus itu sih mungkin kalau butuh transportasi juga kita bisa sediain gitu loh. Ngomongin Menarik biaya, menarik sih. Nah, terus ngomongin biaya, terus dari BINUS juga support nggak sih? Misalnya ada kompetisi ke sini nih, dari BINUS ada support misalnya entah itu dalam bentuk transportasi atau mobilisasi selain dari UKM-nya sendiri. Ada nggak sih? Ada. Jadi kayak BINUS ini, dari BINUS University sendiri itu menyediakan kayak bantuan buat akomodasi. Jadi kayak untuk kita merequest akomodasi misalnya dari BINUS Bekasi ke BINUS Alsut, yaudah kita isi formulir dulu nih, formulir tujuannya apa, jam berapa segala macam, terus diajuin tuh by email ke BINUS ya, biasa tuh SSO. Nah nanti mereka bakal nurusin ke tim BINUS yang ngurusin akomodasinya. Jadi ada gitu loh. Banyak sih sebenarnya fasilitas-fasilitas yang Berarti itu sangat BINUS juga support memadai. banget ya sama Support banget. UKM-UKM sama pengembangan Mahasiswanya. soft skill mahasiswa. Nah, dilihat pun juga kayaknya BNIC nggak khusus buat mahasiswa bahasa Inggris ya. Kayak Kak Jason aja dari psikologi juga iya, bisa benar. masuk gitu. Jadi bagi mahasiswa yang punya passion di English. English, Bahasa Inggris. bahasa Inggris atau English linguistik ini boleh join bebas sih Boleh sebenarnya ya. Ataupun sekedar mau belajar gitu ya sebagai tahap awal sebenarnya boleh banget. Soalnya kita ada kelas-kelasnya, kita diajarin tuh. Ya pasti juga modul-modul ataupun materi yang disiapkan juga nggak main lah gitu ya. Nah, ini kan Sesuai. ada beberapa lokasi kan ya Kak. Ada Alsut, ada JWC, ada Anggrek sendiri. Nah, terus kalau kelasnya itu tuh tergantung regionalnya juga apa ada gabungan nggak sih? Oke, untuk kelas English classes gitu ya misalnya. Jadi untuk kelas itu regional. Jadi
di BNISI struktur organisasi salah satu divisinya itu adalah learning management. Jadi learning management itu di tiap region tuh ada. Nah, mereka ini yang ngurus English classes di regionnya masing-masing gitu loh. Jadi mereka yang ngurusin TOEFL class, peminjaman ruangan segala macam itu di kampusnya masing-masing. Seperti itu. Jadi ada penanggung jawabnya lah seperti itu, pengurusnya yang ngurus English classes di setiap region. Nah, untuk Kemangisan sendiri dulu sebelum COVID itu mereka tuh di Sekre. Sekre itu dekat Syahdan, ada Syahdan itu itu. BNISI House itu. Itu warnanya Tosca gitu ya. 2 lantai juga. Tapi Jadi agak penasaran deh. terpelosok. Itu kayak agak terpelosok sih emang, agak di ujung gitu kan. Tapi ya bisa memadai buat English classes dulu gitu ya sebelum COVID. Jadi mereka tuh belajar Inggrisnya di sana, diajarin kayak ruangan bimbel biasa itu tuh ada tuh di situ Sekrenya dekat ya. Syahdan, Sekre seperti itu. Nah, untuk materi-materi yang tadi tuh yang disebutkan itu biasanya didapatnya itu dari mana biasanya? Dapat. Ya. Yang pertama sih kita research dulu, research kan dari kayak modul-modul yang sering dipakai oleh TOEFL class pada umumnya itu seperti apa sih yang bagus itu kan kita research, kita mungkin kerjasama dengan mungkin lembaga-lembaga English di Indonesia gitu kan. Terus bisa juga dari BINUS gitu kan. Mungkin BINUS tuh LKC kali ya. LKC tuh kayak kadang juga ada Library materi-materi library, ada Ah. perpustakaan yang ngebahas bahasa Inggris gitu kan. Kayak modul-modul kayak persiapan TOEFL segala macam itu ada. Jadi kita mungkin kayak bisa tuh meminjam and then kayak meresearch juga gitu kan, kayak membaca, melihat oh ternyata ini bagus nih kayak digabungin sama ini. Jadi kayak inovatif juga sebenarnya kita gabungin dan sesuaiin ya dengan modul-modul yang tentunya kayak harapan kita bisa mengembangkan mereka gitu. Oh, Gitu berarti sih. banyak sih sebenarnya, apalagi sekarang buat sumber informasi ya, selain Google, ke library atau LKC sendiri kita juga menyediakan ternyata. Berarti kalian sering dong ke LKC ya? Sering. Tapi aku Gimana? personal LKC itu lebih discussion roomnya sih. Soalnya kan sering Oke. kerekam sama teman-teman. Itu kayak PW banget sih, jujur PW banget. Terus kayak enak juga kalau misalnya bahas-bahas tugas lebih memadai aja. Karena kalau di kafe kayak bolak-baliknya kan capek ya. Kalau misalnya di kampus ada ya kenapa enggak itu kan LKC. Dan jadi aku kayak sama teman-teman juga kadang ke discussion room, bahas segala macem. Terus kalau misalnya sekedar mungkin kayak yaudah mau rehat dulu sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tapi ya asalnya jaga tertib aja gitu Iya, kan. apalagi sekarang konsepnya juga library nggak sekaku dulu ya, udah kayak konsep library cafe gitu kan, apalagi Iya. Bekasi ya kan Bener, gitu. bagus banget jujur. Tapi ada kayak sumber-sumber khusus gitu nggak sih? Soalnya kalau di Senayan dulu itu dulu di bed classnya itu request ke LKC, saya mau langganan majalah ini nih, itu khusus untuk di bed class. Nah itu sampai sekarang itu kita masih langganan tuh di menu My Collection, tahu nggak? Jujur untuk Senayan sendiri aku kurang paham, tapi kayak harusnya bisa ya gitu ya, meminjam ada perjanjian gitu ya sama LKC juga ya, kayak debat Senayan gitu ya. Iya, jadi tuh kita naruhnya tuh di menu My Collection, tahu nggak? Kurang tahu. Library Gimana nih wah. Kak? Apa itu Kita My tanya dulu Collection? deh, tadi kan dia udah Belum. nyebut-nyebut LKC lah. Terus LKC sendiri tahu nggak sih panjangannya apa? Tahu dong. Apa? Library and Knowledge Center. Wah, lulus nih. oke. Iya, terbukti nih kalau dia sering ke LKC Iya, gitu. iya, iya. Setahu aku juga ada itu kan awardsnya kan yang sering minjem ini, sering apa Iya. tuh diberi sertifikat kan kayak lucu banget. iya. Jadi kayak semakin mendorong mahasiswa buat ke LKC juga. Iya, ya. jadi tuh kayak di Bekasi mereka ada award buat kayak apa namanya, user this month gitu. Jadi itu dipilih dari misalnya dia yang sering datang ke LKC atau dia yang sering Minjemnya pinjam paling buku. banyak. Datanya dari itu kan kayak registrasi apa itu kan, peminjaman itu Iya, juga peminjaman. ada. Mungkin terdata. Jason itu yang paling sering minjem booking room. Iya, booking room kayaknya, discussion room. Discussion room, iya. Oh iya, discussion bener-bener. room. Terus kalau di Bekasi kan ada discussion room, mini teater tuh, Iya, mini ada teater mini juga teater. serbaguna banget tuh ya, walaupun mini tapi kayak bisa kalau misalnya seminar, ada kayak kelas-kelas essay, jadi kan BINUS itu kan freshman partner juga ada essay kan, nanti Iya. kita bisa di sana kalau di Bekasi ya. Terus ada beanbag juga, itu kayak enak banget sih. Sering PW. pinjem dong ya berarti kayak mini teaternya teater, itu. Buat English Club. iya bisa tuh, aku juga TOEFL class di Bekasi kan, aku Iya. juga pinjam mini teater, itu sangat memadai sih, jadi kayak kayak Apalagi berkembang kan banget. tadi juga ada storytelling kan katanya ya. storytelling. Storytelling mungkin bisa ngundang beberapa orang di ini, tapi dilaksanakannya di mini teater itu. bener. Selain ke Bekasi udah pernah jalan-jalan ke LKC lainnya nggak sih?
Kan di Alsut juga Ada ada. Alsut gede Ya, banget. di Anggrek kita juga ada. Terus di Kijang juga ada. Kijang. Oh, kalau Kijang aku baru ngeh deh, tapi kalau Anggrek sama Alsut aku pernah. Tapi kalau di Kijang aku Senayan, baru tahu. JWCFX, Oh, tahu. Jangan-jangan baru tahu juga nih kalau ternyata tuh di LKC bisa pinjem buku di mana aja tahu. Dan Misalnya balikin di mana aja Iya. juga gitu. yang Greater Jakarta ya. Kalau Greater Jakarta Udah tahu belum? udah sih, tapi kayak mungkin aku lupa ya, tapi aku juga pernah denger sih gitu loh. Yang intinya kalau misalnya kita pinjam buku ya dari mungkin kayak misalnya kita mager gimana, jadi bisa ya dari LKC itu sebenarnya memprovide gitu ya dari Bisa, perinya. bisa. Kita juga ada namanya book delivery service. Jadi misalnya ada mahasiswa yang nggak punya waktu buat datang ke LKC nih, dia bisa pakai layanan book delivery service. Itu ada form nanti yang diisi, terus misalnya tinggal ngisi data aja buku apa nih yang mau mereka pinjam nanti, sama I see. staff library dicek dulu ketersediaannya ada di lokasi mana. Nah misalnya bukunya ready nih bisa dipinjam, nanti kita konfirmasi sama mahasiswanya, nanti mahasiswa bisa kalau masih sekitaran Jakarta bisa kirimnya baik pengiriman Ojek online online. kayak ojek online, GoSend, boleh nyebut itu nggak sih? Grab gitu. Oh, berarti itu dibiayain sama LKC Itu sendiri? kalau ongkos kirimnya ditanggung oleh mahasiswa. Oh, oke, I see. Oh, berti kalau misalnya BNISI meminjam buku pakai sistem itu bisa? Bisa Bisa. Pak. Boleh tuh nanti Itu dicoba. salah satu fasilitas yang buat meringankan mahasiswa, apalagi kan di BINUS juga ada mahasiswa BINUS online ya. BOL. Yang punya pokoknya kayak keterbatasan waktu buat ke LKC tapi dia butuh banget nih buku ini gitu, jadi bisa pinjam. Oke sih, berarti lewat emang online sangat gitu. itu ya membantu ya, memudahkan mahasiswa-mahasiswanya. Nah misalnya kayak English Club tadi kan, misalnya butuh referensi kayak debate nih, butuh materi nih tentang ini nih, misalnya apa yang lagi hits tentang tema yang diangkat. Nah itu kita juga provide misalnya kayak artikel jurnal sesuai dengan yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Selain dari yang kita database yang kita langgan atau dari magazine yang kita langgan ya, kita provide juga buat pencarian. Misalnya mahasiswa ternyata nggak bisa akses nih dan dia harus berbayar nih, dan kita juga provide nanti ada bantu pencarian di menu My sumber English literasi tadi. informasi itu. Berarti emang dari BINUS sendiri sebenarnya ada subscribe itu ya dengan yang berbayar gitu ya. Jadi Iya, kayak ada, kita ada bisa langganan beberapa. dikasih ke mahasiswanya dipinjam gitu ya, sehingga mereka juga nggak perlu ngeluarin biaya gitu Iya. ya. Keren ya, keren. Bisa sih kalau misalnya ada referensi debat gitu ya, bisa dipakai jurnal-jurnal Iya, penelitian yang Tapi ngomong-ngomongin LKC sama BNIC pernah ngadain acara di LKC nggak sih, misalnya kayak discuss ada mau debate ini nih, ayo kita di lebih banyak ngadain, misalnya pertemuannya di discussion room Bekasi misalnya gitu. Oh, I see. Nah, aku sih sebenarnya kepikiran kayak inovasi tahun ini tuh kayak di Bekasi ada benchmark itu dengan English Club di kampus lain gitu kan. Dan kita akan gunain ruangan di LKC mini theater tadi. Soalnya mini theater tuh kayak serbaguna, tapi namanya serbaguna jadi kayak serbaguna itu loh ya, walaupun mini tapi kayak itu fasilitasnya udah lengkap, ada perlengkapan mic-nya, terus tempat duduknya tuh kayak ya kayak Iya, tangga kayak gitu, terus teater ada gitu kan. bantal-bantal itu kan comfy, jadi kayak tamu-tamu yang datang pun juga pasti nyaman gitu kan, terus dingin juga, terus papannya juga gede. Itu mantap sih kalau misalnya ngadain acara gitu di situ. Iya, ada monitor juga kan ya. Fokus ada tuh. Boleh banget. Benchmark itu kan. Jadi kayak branding juga nih ke universitas lain. Ternyata di LKC itu ada loh gitu. Dan BNIC juga harapannya dengan si English Club ini juga mungkin menjalin kerjasama, branding juga kan, BINUS, BNIC segala macam. Jadi ya itu sih. Terus terkait collab BNIC ada collab sama klub English lainnya dari kampus lain nggak sih? Baik Jakarta ataupun luar Jakarta. Untuk tahun ini sih aku belum melihat ya, mungkin potensial di kerjasama dengan English Club di luar BINUS atau di luar Indonesia gitu ya. Tapi kalau di Bekasi sendiri, nah ini nih aku pengen memberikan inovasi itu, sesuatu yang baru. Kalau kita ini benchmark atau collab ke universitas namanya klub English di universitas lain itu loh. Itu aku nggak bisa sebut mereknya, aku takut. Ini kayak English Club gitu loh. English Club. Aku pengen banget sih jujur gitu. Masih kan. sensor dulu ya. Sensor dulu nggak bisa, ya. belum realisasikan kan, jadi kayak harapan. Itu kan kalau kerjasama ya, tapi kalau untuk aktivitas sehari-hari berkomunikasi itu ada nggak sih dengan English Club di kampus-kampus lain gitu? Kampus lain jarang sih sebenarnya, tapi kalau misalnya mungkin kayak lebih ke media partner atau kayak sponsorship itu
bisa, tapi kan itu kan bukan yang per minggu atau per hari gitu ya, pasti kayak per periode waktu ya ada gitu Event, kan. iya. Gitu event-event biasanya lebih ke situ gitu loh. Di English Club tuh ada ini juga nggak sih, misalnya kayak event agenda tahunan nih. Tadi kan kakak bilang ada agenda wajib, ada agenda inisiatif nih. Rutin. Nah, pastinya ada itu. Dan di BNX ini ya cukup banyak jumlahnya gitu kan. Tapi ya tenang aja, itu kan dibagi per region juga gitu loh. Jadi gak satu langsung semuanya gitu kan. Jadi per region itu dibagi-bagi. Kalau di Bekasi sendiri itu ada 4. Kalau region lain itu mungkin ada yang 7, ada yang 8, dan lumayan banyak tuh. Tapi yang paling populer itu di BNIC proker per tahun itu adalah Asian English Olympic. Jadi ini tuh kayak lomba English internasional yang diadakan oleh BNIC dan hostnya tuh di BINUS seperti itu. Jadi kayak para aktivis pengurus BNIC ini ya prepare eventnya, terus cari sponsor, partisipan, desain segala macem, dan undang-undang dari negara lain. Itu sebenarnya cukup itu sih kayak Soalnya levelnya challenging, internasional ya. Itu sangat wah itu lah. Ya walaupun hektik tapi kalau misalnya kita kerjakan dengan baik, kita Iya. berperangnya pas masa persiapan, itu jujur hasil yang didapatkan tuh juga dapat apa ya, memberikan kita kayak kepuasan, kesenangan sendiri gitu loh. Jadi kayak Iya. capeknya apa sih namanya, Capek capek yang tapi produktif, seneng ya. capek produktif itu beda loh sama capek Iya, yang iya. gini gitu loh. Iya. Itu senengnya di situ sih. Jadi kayak mungkin bagi teman-teman yang merasa kayak aduh aku takut tuh kan, itu gak apa dicoba aja gitu kan. Lagian ya masih kuliah, coba kerahkan semuanya Iya, dan kembangkan apalagi. semuanya gitu Justru kan. di situ kita tempat Kita belajarnya ya. kembangkan. Kalau udah Sebelum- kerja nggak pikiran. Kayak kalau kira udah kerja tuh udah dunia nyata gitu. Iya, loh. bener. kayak aduh mikirin makan, mikirin keluarga itu kan, biayain. Iya, Apalagi bener. generasi sandwich, aduh udahlah. Aduh. Jadi balik lagi ke proker rutin di BNC, Iya. ada Asian English Olympic gitu kan. Itu di Kemangisan sih. Terus kita juga sebenarnya open volunteer gitu, kayak mungkin kayak menemani partisipannya. Kan biasa juga ada acara-acara itu ada LO-nya kan, liaison officer itu kan volunteer yang mendampingi gitu lah. Iya. Itu di BNC juga ada tuh event-eventnya. Dan untuk selain AEO ada National English Olympic gitu loh. Itu lebih ke Indonesia aja. Beda kan kalau AEO itu kan internasional. NEO itu ya Indonesia aja. Mungkin dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Riau, terus Banten segala macam itu bisa tuh. Yang penting di Indonesia. Itu tuh ada di BNC juga. Dan itu sebenarnya difokusin di yang ngurusin itu dari Alam Sutra. Terus kalau di Bekasi sendiri ada School English Olympics. Jadi bukan cuma mahasiswa doang, tapi anak-anak sekolah juga bisa nih, SMP, Iya. SMA gitu. Di Bekasi itu adain itu School English Olympic. Jadi mereka lomba English sama juga speech storytelling debate kepada anak-anak SMP dan anak-anak SMA. Seru banget ya. Aku Dan, kayak mengulang kenangan Waktu ikut kembali UKM gitu. dulu ya. Jadi UKM dulu. mahasiswa gitu ya. Iya, UKM dulu tuh ya bisa jalan-jalan, ketemu orang baru, relasi Ada baru. orang baru itu yang asik ya, jadi Asik banget sih. Jalan-jalan dibayarin lagi kan, kapan lagi gitu. Apalagi ikut kompetisi dan menang lagi kan. Nah, terus sih bakal membanggakan nama sendiri, kampus, UKM tersebut, dan banyak yang diuntungin gitu kan. Iya, seru banget sih berdasarkan pemaparan Kak Jason. Nah, selama Kak Jason gabung di BNIC ini sendiri tuh ada momen paling memorable nggak sih? Oh, memorable ya di ya BNC. Kak Jason sendiri nih secara personal. Secara personal, aku tahun kemarin itu jadi project manager of new member recruitment 2023 di Bekasi. Jadi kayak welcome para B27 semua. Kan kebetulan tahun kemarin itu 2023, ya udah B27 berarti baru kan maba gitu kan. Di situ aku kayak ikut acara expo di BINUS. Kan kalau misalnya di BINUS itu ada week of welcoming kan. Jadi kayak OTP, WOW, kampus tour sama inaugurasi itu kan, pelantikan mahasiswa baru. Nah di expo ini kebetulan aku sebagai project manager dan panitia-panitia aku, kita harus promosiin UKM-UKM sendiri. Itu seru banget, kayak kita kenalin ke maba-maba, kita kayak kampanye segala macam kan, kita open booth. Itu BNC juga tahun kemarin tuh ada maskot namanya Blue gitu kan, itu kayak burung, itu lucu. Jadi kayak sempat mencuri perhatian juga dari para mahasiswa baru. Dan situ aku sebagai project manager kayak ternyata aku punya loh skill yang aku nggak sadar aku nyangka punya. gitu ya. Aku kira tuh aku nggak punya, tapi setelah dicobain, setelah terjun dan dijalankan, oh ternyata punya nih, dan hasilnya juga bikin kita happy gitu lah. Walaupun stres, tapi happy itu lebih ke eustress gitu kan, stres positif. Jadi bisa mengembangkan aku juga. Di situ aku jadi project manager di region Bekasi khususnya, bisa juga komunikasi ataupun kayak
interaksi di region lain. Jadi kayak setiap region itu ada project manajernya untuk new member recruitment ini. Karena kan ya juga dari setiap region kan ada mahasiswa BINUS baru. Jadi Iya. kita harus ada yang handle nih. Kebetulan aku di Bekasi gitu loh. Jadi aku saling komunikasi nih, interaksi sama yang lain-lain. Situ kayak networkingnya berjalan, relasi gitu kan, connectionnya, membahas kayak buat sebuah keputusan segala macam. Itu juga dilatih tuh critical thinking, problem solvingnya. Kalau misalnya ada masalah aku juga diasah sih di situ. Leadershipnya ya. Bener. Terus aku juga ternyata bisa loh membimbing dan mengarahkan panitia-panitia aku gitu loh. Aku juga mungkin apa ya, aku awalnya sempet bukan nggak pede sih, tapi lebih ke kurang yakin aja gitu. Aku memang bisa gitu kan, tapi ternyata setelah dijalanin ya lancar itu ya, walaupun ada masalah, tapi ya gitu kan juga namanya hidup ya. Nggak pasti bakal lancar mulu. Jadi kita kayak dilatih tuh cara memproblem solvingnya gimana, connectionnya, marketingnya. Soalnya kan acara ini kan lebih ke marketing kita. Kalau misalnya kita diem aja ya gimana mau kelihatan gitu kan. Jadi kalau misalnya harus marketing, effortnya juga itu sangat diperhatikan banget sih. Jadi sehingga para mahasiswa baru ini tertarik nih ikut gitu. Seneng sih. Terus kayak karena aku PM juga, project manajernya, aku bisa kenal-kenal nih sama mahasiswa baru itu kan, jadi yang member BNIC. Jadi mereka tuh kayak udah kenal sama aku kayak sering cerita ke mereka, menyapa itu kan, membahas diskusi gitu loh, kayak minta tips and trick juga kan. Mereka mahasiswa baru ya, sedangkan aku udah tahun kedua ya kalau hitungannya gitu kan. Di tahun kedua ini aku juga memberikan mereka informasi lah tentang seputar BINUS, gimana kan kuliah-kuliahnya gitu sih. Seru. Memorable banget sih. Menarik ya. Anyway kakak udah tahun keberapa nih gabung di BNIC? Tahun kedua. Jadi tahun pertama itu aku jadi staff dulu. Banget pengalamannya ya. Udah langsung jadi project manager. Iya. Berarti kan kalau udah terpilih jadi itu skillnya nggak main-main. Iya. Ternyata Insya Allah. dengan ikut UKM ini istilahnya kayak kita tuh berkecimpung di satu komunitas atau satu organisasi, tapi by passion ya, sesuai dengan passion kita. Jadi kita pun ngejalaninya juga enjoy ya gitu, tidak terpaksa gitu. Jadi ya kan dari sekian banyaknya UKM di BINUS ini kan juga pasti mahasiswa milihnya by passion mereka, karena mereka kayaknya aku lebih tertarik sini sih, segala macam gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman atau kayak mereka tertarik di bahasa Inggris gitu ya, ataupun kayak event-event internasional, nasional, ya BNIC tempatnya gitu, bisa gitu. Nah, untuk merekrut anggota itu maksudnya kalau kita kan dengar English Club ngapain sih gitu kan ya, kayak ngomong bahasa Inggris doang kah atau belajar bahasa Inggris kan. Nah, itu untuk menarik anggota itu biasanya cara marketingnya itu biasanya seperti apa? Marketing. Biar pada itu kan mikirnya harus dong. Bahasa Inggris ngapain sih gitu ya kan. Marketingnya Apa gimana belajar, informasi tersampaikan gitu kan. Apa belajar grammar doang gitu kan. Pertama kita selalu bukan pamer, tapi kayak lebih ke mention achievements kita gitu kan. Kan di BNIC sendiri juga dari tahun ke tahun tuh udah dikategorikan sebagai Best Student Organization selama 9 dari 11 kali gitu. Jadi 2010, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 sama 2022 itu 9 kali itu menang gitu kan, Best OKA gitu kan. Dan untuk di kategori penalarannya juga, jadi di organisasi BINUS ini ada kategori-kategorinya, himpunan, seni, penalaran, terus kayak olahraga itu tuh ada dibagi-bagi. Nah kebetulan BNIC itu menang di best di penalaran reasoning gitu. Itu sebanyak 10 dari 11 kali. Ya, karena ada debate itu kali ya, jadi ada best di penalaran itu kali ya. Bener, kayak lomba-lomba, terus kayak rekognisi, terus kayak apakah prokernya sesuai timeline, apakah targetnya tercapai, itu tuh harus dinilai gitu. Dan BNIC ini ya alhamdulillah ya syukur 9 dari 11 kali udah pernah dapetin gitu kan. Terus selain itu kita juga brandingin tuh kayak Guinness World Record gitu kan. Iya, di 2010 aku juga sempet shock kan pertama kali denger kayak wih keren banget. Dapatnya apa? Dapat itu kayak the most people sebanyak 550 kali untuk melakukan suatu aktivitas cross sectional ya, aku lupa apa, yang penting 550 gitu. Itu mungkin dari Guinness World Record udah sebagai kayak rekor terbaru gitu kan. 550 orang untuk melakukan sebuah kegiatan dalam satu sesi gitu loh. Dan tahun 2010 itu kan bukan kayak untuk membranding kan itu beda ya, sosial media kan sekarang nggak secanggih dulu kan. Jadi kayak untuk ukuran segitu itu udah banyak banget gitu kan. Jadi direkognisi nih sama Guinness World Record, GWR itu ada tuh keren. Piagam kayak. Berarti itu di sekrenya udah banyak ya piagam-piagam penghargaan ya. Iya, tuh kayak Gilmar itu di atasnya biasanya piala-pialanya itu. Iya, aku pas ke sekre juga aku kaget, banyak
banget gitu kan, ada Guinness World Record, piala-piala, lomba-lomba. Jadi kalau Iya. Thailand menang, mereka dapat piala tapi direplikasi lagi, duplikasi Iya. lagi, jadi kayak ditaruh di sekre. Oh, itu salah satu cara buat motivasi juga Motivasi, ya. terus kayak Muri record, Heeh. Muri aku lupa kepanjangannya apa, yang penting kayak dari Indonesia gitu. Iya. Itu kita ngadain social event atau PKM, mengabdi ke masyarakat, kita berhasil donasi 3.015 bamboo straw, jadi kayak batang tebu kita didonasiin. Aku lupa buat apa, yang penting kayak untuk sebuah keberlanjutan gitu kan. Itu didonasi sebanyak 3.015 dan diberikan awards juga dari Muri gitu loh. Itu kan sebenarnya brandingnya juga Wah. keren kan, dari kita bilang itu aja Bener, kayak bener, orang-orang bener. nggak main-main nih gitu Iya. kan. Terus selain itu ya menang di kayak NUDC, WDC itu kan. Iya, Berarti ya tadi mereka yang juga disebutin ya. mereka juga mikir kayak, oh ternyata talent-talent BNI sini menang nih, jadi kayak gak Iya. main-main nih dilatihinnya gitu. Kita nggak Bukan- salah nih iya. undang Iya. BNIC ya di laptop. Saat ini udah berapa member yang aktifnya tahun Member 2024 ini? 2024 BNIC? ini total 400-an kalau nggak Banyak salah. loh. Itu dari UKM semua banyak sih. loh. Iya benar Heeh. Member, tapi kalau misalnya kayak jadi pengurusnya, aktivisnya gitu, Iya, 200 lah gitu. separuhnya lah ya. Paruhnya. Ya tapi terhitung banyak Banyak loh. lah, Heeh. banyak. Jarang loh ada UKM yang bisa sebanyak itu ya Harus kan. diperhatikan kan regenerasinya gimana ke Iya, depannya gitu. Nah ini terakhir nih, kita udah ngobrol panjang lebar Iya. gitu ya. Pesan dari Kak Jason mungkin buat yang nanti nih adik-adik yang di Iya. B28, 29 dan seterusnya gitu, kalau Buat- pengen masuk BNIC atau mungkin yang sudah eksis di BINUS tapi belum masuk BNIC barangkali tertarik, kira apa pesannya ini? Iya, buat motivasi mereka. Pesan aku ya, Iya, selama jadi mahasiswa jangan takut untuk mencoba itu kan. Joinlah sebuah mungkin komunitas ataupun kegiatan-kegiatan yang sesuai passion kalian, ataupun kalau misalnya nggak sesuai passion ya kalian mencari sebuah pengalaman baru nih, kayak mungkin hard skill dan soft skill kalian terasah gitu kan, relations, networking segala macam pengalaman nih, itu kan juga bagus ya buat Iya. CV gitu kan, LinkedIn tuh kalian bisa taruh. Jadi perusahaan-perusahaan ini juga tahu kalian nih sebagai menjadi mahasiswa, selama menjadi mahasiswa ini ternyata aktif loh ngikutin ini. Jadi kalian juga ada nih fleksibilitasnya, ada nih kemauan untuk belajarnya. Itu bahkannya pesan dari aku, jangan takut untuk mencoba hal baru gitu ya, tapi yang positif seperti itu. Dan dari aku juga, kalau misalnya teman-teman apa ya, mungkin ada passion nih di dunia English atau mau belajar English, teman-teman bisa join di BINUS English Club itu kan. Dari yang tadi kita udah bicarain juga ya kakak-kakak, udah banyak program-program, kelas-kelas, event-event, dan juga awards nih, penghargaan yang diberikan dari mungkin banyak instansi atau lembaga kepada BNIC. Jadi kalau misalnya kalian tertarik nih di English, ada English passionnya, silakan join BNIC, BINUS English Club. Dan mungkin bagi B28, B27 juga apa ya, semangat aja sih menurut aku, kehidupan baru ya, terutama B28, kehidupan baru di kampus, mungkin kayak masih perlu beradaptasi Transisi ya. nih, transisi. Kayak tadi aku kemarin masih SMA deh, sekarang kuliah kayaknya gimana Iya. gitu kan. Itu jangan takut, aku juga dulu sebenarnya seperti itu, tapi kayak kalau misalnya kita stuck terus jadi mahasiswa kupu-kupu ya, itu percayalah kita kurang berkembang gitu loh. Iya. Apalagi di ribuan mahasiswa ya, bukan di BINUS doang tuh banyak kan. Nah kalian tuh harus sangat dianjurkan buat ya berkembang gitu loh. Dengan apa? Mungkin faktornya dari join-join organisasi, kepanitiaan, ataupun kayak program-program kampus lainnya, ada mentor, tutor, itu banyak banget, terutama di BINUS ya. Iya. Fasilitas program-programnya juga sangat mendukung. Terus juga mungkin join kompetisi. Jadi mungkin teman-teman yang ada dulu di SMA-nya suka ikut debat, ada suka ikut storytelling ataupun speech, itu teman-teman juga bisa nih ikut kayak mungkin BNIC jadi talentsnya. Jadi kita bakal training teman-teman gitu loh, dari awal hingga akhir itu loh, banyak-banyak sesinya seperti itu. Jadi kesimpulan aku, jangan takut, selalu pikir positif, optimis ya, jangan apa ya, jangan ragu-ragu kalau misalkan mau ngikutin, mau terjun ke sebuah organisasi atau komunitas, karena yakinlah benefit yang didapatin pasti bakal banyak gitu loh. Mungkin baik lagi ke kemauan kalian, tapi aku makanya sangat menganjurkan kalian untuk berkembang nih teman-teman gitu. Jangan takut sih intinya, karena kalau misalkan butuh bantuan juga, kita dari BINUS ya, dari mungkin aku sebagai pengurus ketua di Bekasi juga bisa nih teman-teman minta bantuan dari aku, tips and triknya, kita juga selalu membantu sih komunikasinya gitu. Jadi jangan takut teman-teman, dan sampai jumpa gitu ya mungkin di Expo, mungkin bagi para B28 itu Expo di BINUS Bekasi khususnya, karena aku di Bekasi, nanti bakal ketemuan dan kita mungkin bisa bicara-bicara.
gitu. Ya, Semangat lengkap teman-teman. banget ya Iya. pesan dan kesannya. Ya, teruji lah ya yang ikut OKM, yang ikut organisasi. Benar banget kalau Iya. masa mahasiswa ini adalah masa kita mencoba semuanya ya, Kak Erika, Belajar Kak banyak Jason hal gitu gitu ya. ya. Selama ada kesempatan ya udah coba aja gitu. Bener banget. Ya tidak cuma kemampuan akademik aja, ternyata soft skill itu tuh juga sangat dibutuhkan nantinya di Benar masa banget. depannya gitu. Ya, ya udah sih Kak Erika. Makasih buat Kak Kak Jason, Jason, sudah datang di Bincang ya Librarian. sukses selalu buat Amin. BNIC dan Amin. kuliahnya. Ya terima kasih juga buat Kak Ya. Erika dan Kak Ica ya Ya. udah mengundang BNIC ke sini, ngundangin saya untuk berbicara-bicara nih, sehingga juga para penonton mungkin bisa semakin wawasannya tuh semakin berkembang juga terkait BNIC, mungkin juga LKC barangkali ya, terus ada program-program bisnis lainnya. Dan terima kasih banget nih buat Kak Erika dan Kak Ica Ya. itu ya. Kak Kita Jason loh yang juga makasih, ya udah udah jauh-jauh jauh-jauh dari Bekasi loh. Kak Anggrek juga. Naik KRL aku. Cukup challenging gitu ya. Iya, itu sih pengalamannya juga banyak yang diceritakan. Itu sebenarnya buat nambah-nambah cerita hidup ya, selain Hidup iya. Jadi gak penambahan cuman soft gak cuman skill itu juga. doang, juga monoton itu kan. Aku juga sebenarnya pengen sih kayak ada hal-hal baru gitu kan. Makanya aku juga ngikutin banyak-banyak kepanitiaan organisasi itu sih. Ya, Gitu. sekali lagi terima kasih Kak Jason dan sampai jumpa di Bincang Librarian berikutnya. Dadah. dadah.